Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus penjualan bayi ke Singapura yang terbongkar berkat laporan salah satu orang tua korban asal Kabupaten Bandung. Bribka Fikri, personel Humas Polda Jawa Barat akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat siang pemirsa, dari Mapolda Jawa Barat, kasus memprihatinkan kembali terungkap. Polda Jabar berhasil membongkar jaringan besar perdagangan bayi lintas negara yang beroperasi sejak tahun 2023. Dari hasil penyelidikan, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Para pelaku diduga terlibat dalam perekrutan ibu hamil hingga pengiriman bayi secara ilegal ke Singapura. Kasus ini terkuak setelah adanya laporan dari salah satu orang tua di Kabupaten Bandung yang menjadi titik awal pengungkapan jaringan gelap ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan menyampaikan para bayi yang dijual bahkan telah direkrut sejak dalam kandungan. Kemudian dipindahkan secara sistematis melalui beberapa wilayah di Indonesia yang akhirnya diadopsi secara ilegal di luar negeri. Nah, berikut merupakan informasinya untuk Anda. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rahmawan didampingi Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyampaikan bahwa laporan awal berasal dari Jalan Sumintapura, Desa Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Menandai keberhasilan aparat dalam memberantas kejahatan kemanusiaan ini. Jaringan kejahatan ini telah beroperasi sejak tahun 2023 dan melibatkan penjualan terhadap 25 bayi. Para tersangka melakukan perekrutan bayi bahkan sejak dalam kandungan, menunjukkan perencanaan yang matang dan keji. Polda Jabar menetapkan 13 tersangka yang terlibat dalam jaringan ini. 11 orang tersangka memiliki peran masing-masing, di antaranya sebagai pengasuh, penampung, perekrut bayi, orang tua palsu, pengantar ke Singapura, Kalimantan, atau Jakarta. Dua tersangka lain yang LSL alias LS alias P alias AI yang berperan sebagai agensi Indonesia, dan YY alias Mama Y yang berperan sebagai perekrut bayi, masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook, kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter. Dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan ya. Saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya. Sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Di sini ada 4 penampung, TSKM, TSKY, TSKW, dan TSKJ. Ya, ini yang ada di belakang ini mereka ada. Dan dengan harga sekitar 10-16 juta. Dengan rincian pembagian sesuai dengan harga yang disepakati antara TSKA dengan ibu bayi. Kemudian sisanya dibagi-bagi antara TSKA dan TSKM dan TSKYT. Kemudian setelah diterima oleh penampung tadi, bayi itu tersebut dirawat dirawat oleh pengasuh. Ini saudari YN ya. Pengasuh Y akan digaji oleh TSKL sebesar 2.500.000.
dan 1 juta untuk keperluan bayi. Ya. Setelah berusia 2-3 bulan atau sesuai dengan permintaan TSKL, bayi-bayi tersebut dikirim ke Jakarta. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Selain membuat akte kena lahir, paspor, dan dokumen, proses pembuatan dokumen tersebut tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang, ya, maupun menjadi orang tua palsu dengan mendapatkan imbalan antara 5-6 juta. Ini peran daripada TSKS. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura. Pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan Polda Jabar dalam memerangi kejahatan perdagangan orang yang merampas hak asasi anak dan merusak masa depan mereka. Keberhasilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan menjadi peringatan keras bagi sindikat serupa bahwa aparat kepolisian akan terus memburu dan menindak tegas setiap kejahatan yang merugikan kemanusiaan. Pemirsa, praktik keji perdagangan bayi ini menjadi pengingat bahwa masih banyak jaringan eksploitasi anak yang bergerak secara terselubung dan terorganisir. Polda Jabar menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan untuk mengejar para tersangka lainnya yang saat ini berstatus DPO dan memastikan para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Bidhumas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Poi TV dan salam presisi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberikan pembekalan kepada 2.000 calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri. Acara yang digelar pada Jumat 18 Juli 2025 ini menjadi momentum penguatan sinergi komitmen TNI Polri dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Pembekalan diberikan kepada 2.000 calon perwira remaja yang terdiri dari 447 Capaja Akademi Kepolisian atau Akpol, 826 Akademi Militer atau Akmil, 433 Akademi Angkatan Laut atau AAL, dan 293 Akademi Angkatan Udara atau AAU. Dalam pembekalannya, Kapolri menyampaikan pentingnya memahami perkembangan lingkungan strategis global. Di tengah gejolak geopolitik dunia, Indonesia masih berada dalam kondisi ekonomi yang baik berkat sinergi semua elemen bangsa termasuk Polri. Kapolri menegaskan peran TNI Polri dalam mendukung rencana pembangunan nasional. TNI memiliki tugas khusus mengawal swasembada pangan, sementara Polri fokus mengawal ketahanan pangan di bidang jagung untuk program makan bergizi gratis. Para Capaja diingatkan untuk memanfaatkan kekuatan struktural TNI Polri hingga ke desa, guna mensosialisasikan dan mendukung seluruh program pemerintah secara optimal. Selanjutnya, pembekalan juga diberikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan peran Capaja dalam menjaga kedaulatan NKRI dan meningkatkan profesionalisme TNI Polri. Sebagai penutup, diberikan tali asih oleh Panglima TNI dan Kapolri kepada Taruna Peraih Adi Makayasa. Adapun Peraih Adi Makayasa dari Akpol yaitu Fatan Putra Rifitro tingkat 3 dan Muhammad Malik Aditya tingkat 4.
Sebanyak 2.000 capaja ini akan dilantik pada upacara Prasetya Perwira atau Praspa yang akan dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diagendakan pada 23 Juli 2025 mendatang. Pembekalan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat sinergi TNI Polri dalam menjaga keamanan nasional serta dukungan terhadap program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sultra resmikan SPPG Polres Kolaka dukung pembunuhan gizi anak sekolah. Bribda Nadi Fitria, personel Humas Polda Sulawesi Tenggara akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi Sobat Polri, dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi bagi anak-anak sekolah, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengambil langkah nyata. Hari ini, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI, secara virtual meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di Polres Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dihadiri langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Wijanarko, SIKMH, Wakapolda Sultra, dan PJU Polda Sultra, serta Forkopimda Kabupaten Kolaka. Satuan ini dihadirkan sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan cerdas, khususnya melalui intervensi gizi yang terintegritas dengan program-program pelayanan masyarakat di daerah. Peresmian ini juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Polri dalam memperkuat peran sosialnya di tengah masyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Didik Agung Wijanarko secara resmi meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Kolaka. Fasilitas vital ini berlokasi di Kompleks Sentra Industri Kecil Menengah Kabupaten Kolaka dan menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak usia sekolah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana dan para pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara, Kapolres Kolaka, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Kolaka yang menunjukkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Fasilitas SPPG Polres Kolaka dibangun sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional atau BGN dan dilengkapi dengan dapur berkapasitas tinggi yang mampu memproduksi hingga 3.500 porsi makan per hari. Layanan SPPG ini akan menyasar 3.472 penerima manfaat yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka. Program ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan gizi serta prestasi belajar siswa. Dengan asupan gizi yang memadai diharapkan anak-anak dapat tumbuh kembang secara optimal, memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, dan pada akhirnya mampu meraih potensi maksimal mereka. Program ini juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan sehat bagi tumbuh kembang anak. SPPG Polres Kolaka diharapkan menjadi contoh pelayanan gizi yang higienis, profesional, dan berkelanjutan di wilayah lain, yang menginspirasi lebih banyak daerah untuk mengadopsi inisiatif serupa demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih baik. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya, Bribda Nadi Fitria Sibuan dari Bithumas Polda Sultra melaporkan untuk TV Polri. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.